Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa pada saat ini. Dan mari kita lihat apa yang terjadi dengan Bapak Permadi Arya atau Abu Janda. Ya, kenapa beliau selalu membela Kristen, selalu ingin melakukan advokasi terhadap orang-orang Kristen. Bapak Arya Permadi atau Abu Janda ini, apakah sudah murtad? Dan kita melihat di sini bagaimana beliau bersaksi di sebuah gereja di Amerika, yaitu di gerejanya Pak Lukas ya, Pastor Lukas. Dan juga beliau melakukan kolaborasi podcast dengan Edis TV. Dan juga beliau bersaksi di sebuah gereja yang luar biasa. Dan bagaimana cerita dari Bapak Abu Janda ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Banyak saudara-saudara umat Kristen penggembala di luar sana yang masih belum seberuntung kalian. Mau ibadah minggu aja susah, mau ibadah minggu aja diusir-usir. Saya itu penggembala, saya itu setiap ada kasus intoleransi, saya itu geram dan marah, geram-geram. Saya malah diingetin sama teman-teman umat Kristen. Ya Pak Ustaz sabar, itu memang sudah jalan pemerintahan kita umat Kristen. Orang Kristen yang harusnya lebih marah dari saya, malah saya yang disuruh sabar. Dari itu saya baca komen-komen itu, Pak Gembala. Keluar dia tuh kan, ayat-ayat sabar. Yohanes 15:18. Jika ingat, dia sudah keluar membijakmu. Saya baca lagi, keluar, ayat-ayat saya baca keluar. Dari teman-teman waktu keluar lagi, Lukas 23:34. Bapak, ampunilah mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya scroll lagi komennya, keluar lagi ayat sabar kan. Matius 16:24. Siapapun yang ingin mengikut aku harus ikut memikul salib. Pak Ustaz, itu memang jalan kami harus ikut memikul salib untuk merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Dalam hati gue bilang, sabar mulu, kapan kesolnya. Tapi dengan begitu maraknya kasus pembubaran gereja, penolakan gereja, pembubaran ibadah, ini belum konflik agama, belum terjadi konflik agama. Itu adalah akibat dari kegiatan umat Kristen yang penuh cinta kasih. Bahkan ada musuh-musuhannya. Jadi ketoprak orang buat keras. Horas, maksudnya kita di kalau apologi Kristen. Apologi itu kan sebenarnya pada dasarnya itu pembelaan. Dari ada oknum-oknum begitu yang suka menghina agama Kristen. Ya, internasionalnya dari namanya itu di Indonesia ada Dolita, ada Kainama, ada Felix Xiao. Iya. Jadi mereka itu berdua nyenggol-nyenggol Kristen duluan. Menafsirkan isi Alkitab begitu, semaunya dia sendiri, seenaknya. Iya. Itu muncul untuk orang-orang seperti saya dan kami adalah menjawab mereka. Nah, kalau mereka boleh membahas Kristen, maka kami sebagai minoritas harusnya boleh juga dong bahas Islam kan? Tapi ketika kami buka mulut kami tentang Islam, itu penjara. Jadi kalau orang Kristen yang komentar, masuk penjara. Tapi kalau orang Islam yang komentar, itu dakwah. Ya. Itu namanya apa? Dakwah. Namanya asu tenang. Si Dolita, si Kainama, si Felix Xiao bisa seenaknya komentar Kristen. Masuk penjara enggak? Pendakwah mu'alaf itu. Ya kita tahu lah cara dia kayak gitu. Karena memang cari duit di situ. Dia kalau misalnya dakwah yang normatif, ngomong soal bulan Ramadan, ngomong soal tata cara sholat, nggak ada yang undang Pak. Tapi kalau dijadikan Kristen diundang di mana-mana. Dengan tolongnya banyak pula selebritis yang suka kasih panggung sama mereka. Belum benar-benar. Lakukan terus apa yang Bang Edis lakukan. Aku setuju kalau memang demi keadilan. Jangan cuma Islam aja. Saya bisa ngomongin soal Kristen gitu kan. Bisa komentar sembarangan. Kristen juga boleh Pak. Iya. Tapi dari jauh. Kalau
Kalau dari dokter ditangkap. Welcome, selamat datang. Puji Tuhan. Salam. Izin ya Pak Gem. Izin. Buat Pak Gembala, Pak Lukas, saya sebelumnya saya mau bilang terima kasih banyak untuk ngasih ke saya kesempatan untuk kesaksian di gereja yang wow. Ini gereja, salah satu gereja terindah yang aku lihat selama aku di Amerika. Luar biasa. Salam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang belum kenal, mungkin ada yang belum kenal saya, nama saya Permadi Arya, panggilannya Abu Janda. Kalau nanti ada yang mau nanya, nanti di sesi yang nanti aja ya, soalnya jangan ditanya asal usul nama Abu Janda panjang. Jadi saya ini adalah seorang influencer di sosial media yang cukup punya pengaruh di tanah air, di kampung halaman. Jadi Pak Gem izin, saya itu kalau posting video yang nontonnya tuh 2 juta, 3 juta, 5 juta. Maaf bukan nyombong ya Pak Gem ya. Kalau Pak Gembala itu khotbah di depan 1000 jemaat, saya khotbah di depan 2 juta jemaat. Maaf Pak Gem, izin. Selama 3 tahun ini Pak Gem, yang saya suarakan cuma satu. Jadi Bu, saya nggak pernah bahas politik saya. Saya nggak pernah bahas MBG, Fufu Fafa, ijazah palsu, nggak pernah. Yang saya bahas cuma satu Pak Gem. Yang saya suarakan adalah kasus intoleransi yang memberikan pelayanan kepada jemaat Kristen, jemaat umat Kristen yang mengalami persekusi, yang ditolak gerejanya, yang dibebarin ibadahnya. Kenapa saya harus melakukan itu selama 3 tahun ini? Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang kurang update mungkin sama situasi di tanah air. 3 tahun terakhir ini, bapak-bapak, ibu-ibu, Kristen fobia itu atau sentimen anti-Kristen lah, itu lumayan parah di negara kita. Tidak di semua wilayah, of course, Pak Gem. Wilayah tengah, wilayah timur lumayan kondusif. Banyak kasus intoleransi itu terjadi di waktu Indonesia bagian barat, di WIB. Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, sama yang paling ujung saya nggak usah sebut namanya lah udah itu. Kalau udah no comment lah gitu kan. Jadi mungkin nih umat Islam di provinsi-provinsi ini mungkin memang lebih keras, lebih fanatik dan lebih keras gitu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu itu kalau ingat setahun yang lalu belum lama itu ada kasus yang lumayan viral itu. Yang terjadi, jadi anak-anak lagi retret Bu. Anak-anak lagi retret minggu pagi mereka nyanyi-nyanyi, retret, datang masa, dihancurin tempatnya Bu. Itu ada salib diturunin, salibnya dijadiin godam Bu. Kuprak. Enggak lama dari situ Pak Gem, sebulan kemudian terjadi lagi di Padang. Sama, jemaat sama anak-anak lagi doa, rumah doa. Mereka lagi doa. Rob itu warga datang berhenti, dihancurin semua. Nah itu yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini, Bang. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. Jadi sebulan sekali, Pak Gem, pasti ada 3 tahun terakhir ini, sebulan sekali pasti ada kasus. Ya itu saya bilang, entah itu. Karena kan kebutuhan untuk ibadah minggu ini kan sesuatu yang sangat, ya biasanya dimulai misal ada satu komplek nih. Di komplek ini ada 5 kepala keluarga orang Kristen. Mungkin mereka merasa, kita udah waktunya kita ibadah minggu nih, biar gak usah travel jauh-jauh kan, di komplek aja. Akhirnya ngumpullah mereka di rumah pendetanya kan. Ketika mereka ngumpul di rumah pendetanya, nyanyi-nyanyi, masih warga komplek. Digeruduk warga, berhenti. Gak boleh nyanyi-nyanyi nih, izinnya mana? Mereka selalu pakai istilah izin. Terus, apalagi, ibadah gak boleh ibadah di sini, ibadah di gereja katanya. Atau banyak kasus juga misalnya ada jemaat, terus mereka udah kumpulin uang ya, ibu bapak. Terus mereka hanya beli satu tanah kan. Wah punya cita-cita kan.
udah dapat ngumpulin uang, beli tanah, udah lagi ngurus izin. Tiba-tiba warga dengar mereka mau bangun gereja, pasang spanduk gede-gede. Warga di sini menolak ada gereja di daerah ini. Bayangin Pak, setiap bulan ada satu kasus. Udah 3 tahun. Jadi izin bapak-bapak, ibu-ibu, aku pengen bilang, you don't know how blessed you are. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak tahu betapa diberkatinya kalian nih, punya gereja yang bagus, punya Pak Gembala yang ganteng, ngalahin Ari Wibowo gantengnya. Banyak saudara-saudara kita di tanah air yang belum seberuntung kalian. Mau ibadah minggu susah, mau apalagi, mau ibadah minggu diusir-usir. Saya itu Pak Gem, di tanah air, saya tuh whistleblower istinya. Whistleblower itu orang yang pertama kali memviralkan lah. Jadi orang umat Kristen di Indonesia tuh kayak udah tahu Pak Gem. Jadi kalau ibadah diganggu, aduinnya ke Bang Permadi. Jadi saya selalu terima yang pertama. Misal kejadian siang, saya di DM malam. Jadi siang kejadian, malam saya udah dapat videonya. Saya yang pertama, itu yang namanya istilah whistleblower. Saya posting videonya, biasanya saya sertai dengan sayanya ikut ngomong kan. Ini kejadian ini mana nih? Saya tuh kesel, saya selalu kelihatan kesel kalau gitu. Gimana gak kesel Bu? Maaf, ini kalau menurut saya ini primitif sekali ya. Sangat, kalau orang Amerika bilang apa? Savage Pak. Sangat tidak berperi kemanusiaan. Orang mau doa kok Bu. Doa aja sampai gak boleh. Tapi lucunya Bu, saya lagi kesel nih. Saya kan kesel kalau bikin video kan. Itu teman-teman umat Kristen tuh komen, sabar Pak Ustadz. Itu memang jalan penderitaan kami umat Kristen. Saya pikir ini orang Kristen yang harusnya kesel, malah saya yang disuruh sabar. Piye kalau kata wong Surabaya, piye ini. Terus itu kan kalau saya setiap ada kasus tuh, itu video pasti viral Bu. Yang nonton pasti jutaan. Komentarnya Pak Gembala itu bisa belasan ribu komentar, bisa puluhan ribu komentar. Ya bayangin aja kalau view-nya jutaan, komentarnya juga pasti kan beribu-ribu kan. Saya suka pengen tahu kan, saya baca tuh apa sih unek-unek umat Kristen tuh kan. Saya baca gitu kan. Itu selalu izinnya Pak Gem, selalu ada 3 ayat keluar. 3 ayat itu selalu keluar. Saya sampai sebut itu ayat-ayat sabar saya bilang. Karena ayat ini selalu dipakai untuk ngingetin saya. Ini Pak Ustadz, sabar nih ayatnya. Izin ya Pak Ustadz, Pak Gem ya. Kalau saya salah, mohon maaf. Maklum, nubi. Jadi yang 3 ayat yang selalu keluar itu satu, Yohanes 15:18. Jika dunia membencimu, ingat. Dia sudah dulu membenci aku. Keluar lagi tuh. Lukas 23:34. Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Keluar lagi satu lagi. Matius 16:24. Siapapun yang ingin mengikuti aku harus ikut memikul salib. Jadi gitu jelas ya Pak Ustadz ya. Jelas ya. Ini adalah cara kami untuk memikul salib, untuk merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Saya suka mikir, ini sabar mulu. Kapan keselnya? Sabar mulu. Tapi, Pak Gembala, ibu-ibu, bapak-bapak, dengan begitu banyaknya kasus intoleransi itu, dengan begitu banyaknya umat Kristen ditindas, dizolimi, dianiaya, sampai sekarang belum ada konflik, Pak. Itu karena kalian umat Kristen penuh cinta kasih. Jadi tepuk tangan dulu yang meriah buat kalian. Izin, sebenarnya ceritanya masih panjang, tapi karena saya nanti di 3 sesi, jadi saya lanjut part 2 di sesi 2 nanti. Jadi kalau mau dengar lanjutan ceritanya, to be continue. Wow, welcome. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Gem, terima kasih. Shalom. Pak Gem,
terima kasih untuk memberikan kesempatan saya untuk kesaksian. Tadi pagi saya sudah kesaksian, sudah cerita, tapi kayaknya yang datang hari ini, yang datang sesi kedua ini kayaknya memang nggak ada yang ikut tadi pagi ya? Ada nggak, izin boleh tanya nggak? Ada nggak yang tadi pagi ikut? 1, 2, 3, sedikit. Berarti banyaknya yang memang baru datang di sesi ini ya. Kalau gitu Pak Gem, saya harus cerita dari ulang nih. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, izinnya Pak Gem, berarti saya cerita dari ulang nih ya. Nama saya Permadi Arya, Abu Janda. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang belum tahu saya ini influencer di Indonesia, influencer sosial media, yang fokus saya cuma satu. Fokus saya itu memberikan pelayanan kepada jemaat umat Kristen yang mengalami kasus intoleransi, mengalami persekusi, yang ditolak gerejanya, yang dibubarin ibadahnya. Jadi Pak Gembala hari ini topik khotbahnya itu izin minoritas dan diskriminasi. Jadi saya datang ke sini, saya mau bersaksi bahwa apa yang dikhotbahkan Pak Gem itu memang sedang terjadi di tanah air. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin kurang update sama situasi di tanah air sekarang, ada daerah-daerah tertentu, memang nggak semua daerah tengah sama timur tuh lumayan kondusif. Tapi di Indonesia, wilayah Indonesia bagian barat, itu Kristen fobianya atau sentimen anti-Kristen itu lumayan parah, Bu. Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumbar, Riau, Sumut, sampai yang paling ujung itu yang kalau itu kita nggak usah sebut namanya, udah jelas kalau itu. Setiap bulan, Pak, setiap bulan ada kasus orang Kristen ditindas, dizalimi, dianiaya di wilayah provinsi-provinsi ini. Karena memang mungkin umat Islam di provinsi ini memang agak kita sebut aja lebih fanatik dan lebih keras lah. Bayangin, Bu, setiap bulan itu ada yang lagi nyanyi, lagi ibadah minggu gini, digeruduk warga, dibubarin. Jadi kan kalau orang ibadah minggu tuh kan kadang-kadang ya, kalau ini mungkin kota besar kayak Philadelphia gini kan lebih diverse ya. Tapi kan kalau di wilayah-wilayah yang tadi saya bilang itu mungkin umat Kristennya memang sangat-sangat minoritas kan. Jadi katakanlah nih ada satu komplek gitu kan, ada beberapa kepala keluarga yang Kristen, akhirnya mereka udah ngerasa punya kebutuhan untuk ibadah minggu. Kumpullah di rumah pendetanya hari Minggu gini, Bu. Entah Minggu pagi, entah Minggu siang. Kumpul di rumah Pak Pendetanya, nyanyi-nyanyilah mereka karena belum punya gereja kan. Atau mungkin karena gerejanya jauh. Lagi nyanyi-nyanyi bapak-bapak, ibu-ibu, didatengin warga. Teriak-teriak di depan rumah. Berhenti, gak boleh nyanyi-nyanyi di sini. Udah punya izin belum? Jadi berdoa sama Tuhan pun harus pakai izin sekarang. Harus pakai izin. Udah punya izin belum? Udah gitu, kalau mau nyanyi, ini bayangkan, Bu, sebulan sekali ada kasus kayak gitu udah 3 tahun. Banyak lagi kasusnya, misalnya ada jemaat gitu kan, mereka udah kumpulin duit, beli tanah. Udah kumpul duit, beli tanah, lagi ngurus izin, tiba-tiba warganya demo. Baru mau ngebangun, baru peletakan batu pertama, Bu. Langsung demo, dia pasang spanduk gede-gede. Warga di sini menolak ada gereja di daerah ini. Akhirnya mereka nggak jadi bangun, mereka kembali ke nyewa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang saya pengen bilang, you don't know how blessed you are. Kalian tuh tidak tahu. Kalian tidak tahu betapa diberkatinya kalian punya gereja yang bagus. Pak Gembalanya ganteng lagi. Setuju kan Pak Gembalanya ganteng? Setuju? Tepuk tangan dulu Pak Gembala. Kalian bisa ibadah kapan kalian mau. Saudara-saudara di tanah air belum seberuntung kalian. Masih banyak saudara-saudara di tanah air yang mau ibadah aja susah.
Mau ibadah aja diusir-usir. Tapi itu orang Kristen di tanah air, Bu. Karena saya ini kan, yang saya urusin memang itu. Saya memang selama 3 tahun ini yang saya suarakan itu adalah itu. Setiap saya posting, setiap viral, malah saya diingetin sama orang Kristen. Sabar Pak, udah Pak. Ini memang jalan penderitaan kami Pak. Ini memang kami harus ikut memikul salib untuk merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Jadi sampai sekarang ini, bayangkan Pak, setiap bulan ada orang Kristen diusir, ada orang Kristen, jemaat-jemaat Kristen yang dibubarin ibadahnya, ditolak gerejanya. Bayangin kalau orang Kristen panasan coba. Ini udah waktunya kita cabut pedang aja apa nih? Hah? Bayangin kalau kayak gitu, apa kira-kira yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi Pak? Perang Pak. Jadi sampai hari ini belum terjadi konflik agama. Itu adalah berkat kalian ini. Berkat kalian yang ajarannya penuh cinta kasih, bahkan kepada musuh pun kalian diperintah untuk mengasihi. Itu tadi bab minoritas tertindas. Jadi saya bersaksi itu memang sedang terjadi. Tadi yang kedua apa? Pak Gembala izin? Diskriminasi. Saya hari ini juga bersaksi bahwa diskriminasi bukan cuma penindasan minoritas, tapi diskriminasi pun sedang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin banyak dari kalian yang tidak tahu begitu banyak pendeta di tanah air yang dipenjara karena mewartakan firman Tuhan. Tahun 2012 tahun 2012 ada pendeta Heidi Eugene dipenjara kena pasal penistaan agama. Tahun 2022 ada pendeta Gratia Pelo itu juga dipenjara karena penistaan agama, kena pasal penodaan agama. Yang baru-baru ini 2026 itu ada namanya pendeta Yusuf Manubulu, itu dipenjara kena pasal penistaan agama. Mereka semua dipenjara karena mereka dianggap menyinggung agama Islam. Bukan cuma itu. Mungkin jemaat sini tahu nggak bahwa bersama kalian di Amerika ini ada 3 apologet Indonesia yang harus kabur ke Amerika demi menghindari dipenjara oleh pasal penistaan agama. Tapi mereka semua tinggal di West Coast, di California semua. Satu, ada namanya Pak Saifuddin Ibrahim, pernah dengar? Jadi beliau komentar sesuatu, mau dipenjara, akhirnya terpaksa harus tinggal di Amerika, nggak bisa pulang. Ada satu lagi, ini terkenal, pasti kalian tahu, namanya Edis TV. Pasti pada tahu. Itu juga sama Bu. Itu harus, tahun 2023, Edis TV harus relokasi ke Amerika karena mau dipenjara, dicari-cari polisi. Ada satu lagi, mungkin kalau ini kurang terkenal, tapi namanya Sofiatul. Pernah dengar? Itu juga sama. Jadi, saya bersaksi Pak Gem, diskriminasi itu memang ada. Sementara kalau dari pihak Islam, banyak sekali ustadz-ustadz mu'alaf itu mungkin pasti pernah dengar. Ada yang namanya Donditan. Pernah dengar? Itu kerjaannya ngejelek-jelekin Kristen. Nggak pernah kena pasal penistaan agama. Ada lagi, ini agak kurang terkenal tapi dia lumayan sering viral juga, namanya Kainama, Ustadz Kainama. Pokoknya semua ini ngakunya dulu bekas pendeta lah, bekas anak gereja lah gitu. Itu juga sama. Dia jadi ustadz, kerjanya jelek-jelekin Kristen. Tidak pernah kena pasal penistaan agama. Ada lagi Iren Handon tidak. Tidak ada. Jadi kalau dari pihak Kristen kok menyinggung agama Islam, dari pihak Kristen menyinggung agama Islam, kena pasal penistaan agama. Tapi kalau dari pihak Islam nyinggung Kristen, bebas, aman, dengan dalih dakwah. Termasuk saya sendiri Bu. Izin Pak Gem. Jadi saya mau cerita. Saya cerita nasib kawan-kawan tadi, kawan-kawan apologet di Amerika. Sebenarnya saya juga bernasib kurang lebih serupa. Jadi, izin cerita ya Pak Gem. Jadi sekitar sebulan lalu, itu ada
mantan wakil presiden, kita nggak usah sebut namanya lah. Ini dia bikin heboh, bapak-bapak, ibu-ibu. Dia bikin heboh gara-gara dia ngomong gini. Tadi Pak Gembala juga ada ngomong tuh. Dia ngomong Islam dan Kristen percaya bahwa membunuh musuh dapat pahala, katanya. Kristen juga begitu, membunuh orang Islam dapat pahala. Itu orang Kristen marah semua, Pak Gembala. Pendeta-pendeta sampai bikin video. Wah, ini fitnah keji. Kristen tidak seperti itu. Kristen tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kristen mengajarkan cinta kasih. Bahkan kepada musuh pun kita harus mengasihi. Ketika sudah rame, saya bikin video. Maksudnya edukasi, Pak. Saya bikin video maksudnya edukasi. Jadi di video itu saya bilang, oke, kita cek ya. Kita cek 2 kitab suci ini nih. Al-Quran dan Injil. Bener nggak ada perintah membunuh musuh dapat pahala? Saya buka dulu Al-Quran kan. Ternyata benar Pak Gembala, ada 3. Ada 3 ayat di Al-Quran memang bunyinya seperti itu. Bunuhlah musuhmu. Bunuhlah orang-orang kafir. Bunuhlah orang-orang musyrik. Oh, saya bilang, oh berarti benar. Memang ada. Loh, memang benar ada. Memang benar ada. Next saya buka Injil dong. Seharian tuh saya buka Pak Gem. Saya langsung buka. Kok nggak nemu? Saya nemunya malah Lukas 6:27. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membencimu. Lah, kok begini? Saya cari lagi. Ketemunya Matius 5:39. Jangan membalas, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Lah, kok begini? Saya cari lagi. Malah dapatnya Roma 12:17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, berbuatlah baik kepada semua orang. Terus saya bilang di video, kok saya nggak nemu ya ayat yang, kok saya nggak nemu ayat yang nyuruh membunuh dapat pahala itu. Saya malah nyuruhnya ayat yang memerintahkan untuk mengasihi musuhmu. Terus saya bilang, saya tutup videonya, saya bilang, wah kalian ini umat Kristen memang terbukti ya, kalian ini ajaran cinta kasih. Gara-gara saya ngomong kayak gitu, saya dilaporkan ke polisi pasal penistaan agama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau dipenjara karena saya mewartakan firman Tuhan. Tapi mungkin itu memang jalan salib saya. Terima kasih Pak Gembala. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur ada yang membela iman Kristen, ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, intoleransi yang tidak wajar, yang sangat tidak bermanfaat, tetapi sangat menggusarkan, mengkhawatirkan bagi gereja-gereja atau iman Kristen. Tetapi kita percaya, Tuhan selalu turut serta campur tangan di dalam setiap hidup orang-orang percaya. Dan ketika Tuhan memakai Abu Janda atau Pak Permadi Arya, kita tahu bahwa Tuhan sedang memberkati beliau supaya menjadi terang atau menjadi garam bagi orang-orang yang intoleran, orang-orang yang garis keras, antikristus. Dan mari kita berdoa buat Pak Permadi Arya supaya dia mengalami kasih Tuhan, mengalami kasih Kristus, dan mengalami pertobatan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.